Selamat datang di channel Suara Papua ID. Di sini, kami akan membahas 10 poin penting mengenai pembebasan pilot Philip Mertens oleh TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dalam konteks kemanusiaan. Perjuangan Papua Merdeka adalah perjuangan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, TPNPB mengambil langkah penting dengan melakukan penyerahan dan pembebasan pilot secara damai melalui mediator di bawah naungan Brigjen Egyanus Kogoya. Mari kita jelajahi lebih dalam isu ini dan memahami makna serta implikasinya bagi masyarakat Papua. Pembebasan pilot Selandia Baru, Philip Mertens, oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, pada 21 September 2024 setelah lebih dari 19 bulan disandera, melibatkan berbagai pertimbangan kompleks. Berikut adalah 10 hal yang mungkin menjadi faktor dalam pembebasannya. Pertama, negosiasi berkepanjangan. Otoritas Indonesia, dengan bantuan Selandia Baru, fokus pada pendekatan negosiasi damai yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat lokal untuk menjamin keselamatan Mertens. Pembebasan Philip Mertens oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, memang tidak lepas dari pendekatan diplomatik yang panjang dan peran seorang mediator yang berpengalaman dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste memberikan kontribusi signifikan. Pendekatan yang diambil adalah berbasis kemanusiaan, di mana penyelesaian masalah Papua dianggap sebagai perjuangan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan, bukan sekadar konflik politik. Dengan strategi ini, kondisi Philip Mertens tetap terjaga dalam keadaan sehat selama masa penyanderaan hingga akhirnya dia dibebaskan. Perjuangan kemanusiaan, sebagaimana halnya perjuangan di Timor Leste, perlawanan di Papua juga dianggap sebagai bagian dari perjuangan untuk hak asasi manusia yang mendapat simpati dari komunitas internasional. Pendekatan mediasi, mediator yang berpengalaman mampu menjembatani antara kepentingan pihak militer Indonesia dan TPNPB dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi damai. Peran tokoh lokal dan agama. Pihak-pihak seperti pemimpin agama dan tokoh masyarakat Papua dilibatkan dalam upaya mediasi ini untuk memastikan bahwa negosiasi dilakukan dengan pendekatan budaya dan kepercayaan lokal, yang pada akhirnya mengurangi risiko kekerasan selama proses penyanderaan. Tekanan internasional dan diplomasi, bantuan dari negara-negara lain, termasuk Selandia Baru, melalui jalur diplomatik, memberikan dorongan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus ini tanpa insiden yang lebih buruk. Kondisi kesehatan dan keamanan. Selama penyanderaan, Mertens mendapatkan perhatian dalam hal kesehatannya. Mediator juga berperan dalam memastikan bahwa dia diperlakukan dengan baik sehingga bisa dibebaskan dalam kondisi sehat. Melalui pendekatan kemanusiaan ini, mediator tersebut, yang berpengalaman dalam konflik Timor Leste, berhasil membawa dampak positif dalam negosiasi, menjadikan pembebasan Mertens sebuah pencapaian tanpa adanya eskalasi konflik lebih lanjut. Kedua, tekanan internasional. Kasus ini menarik perhatian internasional yang besar, yang mendorong tekanan diplomatik terhadap pemerintah Indonesia dan kelompok Papua Merdeka untuk menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan. Kasus penyanderaan pilot Philip Mertens oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, mendapat perhatian yang sangat besar di kancah internasional. Beberapa faktor utama yang berperan dalam tekanan diplomatik terhadap pemerintah Indonesia dan kelompok Papua Merdeka untuk menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan adalah sebagai berikut yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dukungan negara asal dan aliansi diplomatik. Selandia Baru, sebagai negara asal Mertens, memainkan peran penting dalam menekan pemerintah Indonesia dan mendorong solusi damai. Negara-negara seperti Australia dan beberapa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, juga turut memberikan perhatian terhadap keselamatan Mertens dan memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelesaiannya. Aliansi diplomatik ini memperkuat posisi Selandia Baru dalam melakukan intervensi yang halus terhadap situasi tanpa mengganggu kedaulatan Indonesia. Perhatian media global. Media internasional sangat berperan dalam menyebarluaskan kasus penyanderaan ini. Publikasi oleh outlet berita besar di seluruh dunia memperluas cakupan isu, menarik perhatian publik internasional,
dan menekan pemerintah Indonesia agar menangani masalah ini dengan hati-hati. Ketakutan akan citra buruk di mata dunia membuat pihak pemerintah semakin terdorong untuk mencari solusi damai. Peran organisasi hak asasi manusia, HAM lembaga-lembaga hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, memberikan tekanan yang kuat kepada Indonesia dan TPNPB. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch seringkali mengingatkan tentang kondisi Papua dan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan kemanusiaan. Laporan-laporan mengenai kondisi di Papua serta dampak dari konflik yang melibatkan warga sipil menambah tekanan pada Indonesia untuk merespons secara damai. Ancaman isolasi diplomatik, tekanan diplomatik dari negara-negara barat, terutama terkait isu hak asasi manusia, dapat berpotensi menyebabkan isolasi diplomatik terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia yang ingin menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar harus berhati-hati dalam menangani kasus ini untuk menghindari dampak negatif dalam hubungan internasionalnya. Kesepakatan regional di Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik, beberapa negara memiliki kebijakan non-intervensi, tetapi mereka tetap khawatir akan stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Papua yang bergejolak dapat menjadi sumber masalah keamanan regional, sehingga negara-negara di kawasan ini turut mendukung penyelesaian yang damai untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak di tingkat internasional, baik diplomatik maupun media, pemerintah Indonesia dan TPNPB semakin terdesak untuk menyelesaikan masalah penyanderaan ini tanpa penggunaan kekerasan yang berlebihan, sehingga keselamatan Philip Mertens dapat terjamin dan menghindari eskalasi konflik yang menyebabkan kehilangan nyawa pilot dan masyarakat sipil. Ketiga, pertimbangan kemanusiaan. TPNPB menyebut kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagai alasan untuk melepaskan Mertens. Kemungkinan dipengaruhi oleh seruan domestik dan internasional untuk solusi yang manusiawi. Pertimbangan kemanusiaan menjadi salah satu faktor utama dalam pembebasan Philip Mertens oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Dalam berbagai pernyataan, TPNPB menekankan bahwa keputusan mereka untuk melepaskan Mertens didasarkan pada kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan pengaruh dari seruan domestik dan internasional untuk menemukan solusi yang damai dan manusiawi. Seruan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, tokoh masyarakat, serta media internasional memunculkan perhatian besar terhadap kondisi kemanusiaan dalam konflik Papua. Tekanan ini membuat TPNPB ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua bukan semata-mata tindakan kekerasan, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan melepaskan Mertens atas dasar ini, TPNPB berharap bisa mendapatkan simpati global serta memperkuat narasi bahwa perjuangan mereka adalah untuk hak-hak dasar orang Papua yang mereka pandang sering diabaikan. Pertimbangan ini juga memperlihatkan bagaimana isu kemanusiaan dapat memainkan peran strategis dalam sebuah konflik bersenjata, di mana kelompok seperti TPNPB ingin menjaga legitimasi perjuangan mereka di mata internasional, dengan menegaskan komitmen mereka pada standar-standar kemanusiaan. Keempat, kesehatan dan keselamatan pilot. Kesejahteraan Mertens menjadi perhatian utama selama masa penahanannya, termasuk pemeriksaan kesehatan dan evaluasi psikologis setelah pembebasannya. Kesehatan dan keselamatan Philip Mertens merupakan perhatian utama selama masa penyanderaannya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Sepanjang penyanderaan, ada upaya untuk memastikan bahwa Mertens diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Informasi mengenai kondisi kesehatannya menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan, baik dari media internasional maupun pihak-pihak yang terlibat dalam upaya negosiasi pembebasan. Setelah pembebasannya, Mertens menjalani pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa ia tetap dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Evaluasi psikologis juga dilakukan untuk menilai dampak emosional dari pengalaman panjang sebagai sandera. Aspek kesehatan ini bukan hanya penting bagi keselamatan pribadi Mertens, tetapi juga sebagai bukti bahwa selama masa penahanan, upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar kemanusiaannya tetap diperhatikan oleh kelompok yang menahannya.
Perhatian terhadap kesejahteraan Mertens ini juga menjadi salah satu indikator bahwa tekanan internasional, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia, berhasil memberikan pengaruh signifikan dalam menghindari tindakan kekerasan atau penyiksaan yang bisa terjadi selama masa penahanan. Kelima, kehadiran militer Indonesia. Operasi militer yang intens di wilayah tersebut menambah tekanan pada TPNPB, membuat mereka lebih sulit untuk mempertahankan sandera asing di tengah situasi yang semakin tidak stabil. Kehadiran militer Indonesia di wilayah Papua memainkan peran penting dalam menekan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Operasi militer yang dilakukan secara intensif di sekitar lokasi penyanderaan semakin mempersempit ruang gerak kelompok separatis, yang membuat mereka kesulitan mempertahankan sandera asing seperti Philip Mertens. Operasi ini bertujuan untuk melumpuhkan jaringan TPNPB dan meningkatkan keamanan di wilayah yang selama ini menjadi pusat konflik. Dengan adanya peningkatan aktivitas militer, TPNPB menghadapi tantangan besar, termasuk risiko bentrokan langsung dengan pasukan Indonesia, yang bisa membahayakan keselamatan sandera. Kondisi ini menambah tekanan pada TPNPB, membuat mereka lebih sulit untuk mempertahankan posisi dan memaksa mereka mencari solusi, seperti negosiasi pembebasan sandera. Situasi yang semakin tidak stabil, dengan operasi militer yang semakin intensif, turut mendorong TPNPB untuk merespons dengan pembebasan Mertens demi menghindari kerugian yang lebih besar dalam konflik yang berkepanjangan. Keenam, implikasi politik dan geopolitik. Selandia Baru dan Australia, meskipun terlibat di belakang layar, memilih untuk menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua dengan hati-hati menjaga hubungan diplomatik. Implikasi politik dan geopolitik juga sangat memengaruhi penanganan kasus penyanderaan Philip Mertens. Selandia Baru dan Australia, meskipun secara langsung terlibat di belakang layar dalam mendukung upaya diplomasi dan negosiasi, memilih untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua. Hal ini penting untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia, mengingat sensitivitas isu Papua di tingkat politik internasional. Kedua negara, Selandia Baru dan Australia, memiliki kepentingan yang lebih luas di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam menjaga stabilitas regional. Mengintervensi secara langsung dalam masalah Papua berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan Indonesia, yang merupakan negara berpengaruh di kawasan ini. Oleh karena itu, mereka harus berjalan dengan hati-hati dalam mendukung pembebasan Mertens tanpa terlihat mencampuri urusan kedaulatan Indonesia. Ini adalah langkah diplomatik yang strategis untuk memastikan bahwa mereka tetap bisa membantu warga negara mereka tanpa memperburuk situasi geopolitik yang sudah kompleks. Keseimbangan ini menunjukkan pentingnya diplomasi yang hati-hati, di mana Selandia Baru dan Australia harus menavigasi situasi sensitif dengan cara yang tidak hanya memastikan keselamatan warganya, tetapi juga mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah Indonesia yang memiliki otoritas atas wilayah Papua. Ketujuh, perpecahan internal dalam TPNPB. Ada perbedaan di dalam kepemimpinan TPNPB mengenai apakah akan membebaskan Mertens, dengan perintah pusat kadang-kadang bertentangan dengan niat komandan lokal. Perpecahan internal dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, juga memainkan peran penting dalam penanganan kasus penyanderaan Philip Mertens. Terdapat perbedaan pandangan di antara pemimpin TPNPB mengenai apakah akan membebaskan Mertens atau tidak. Perpecahan ini terjadi karena komandan-komandan lokal di lapangan tidak selalu sejalan dengan perintah dari kepemimpinan pusat. Di tingkat pusat, ada dorongan untuk membebaskan Mertens sebagai bagian dari strategi diplomatik untuk menarik simpati internasional dan menyoroti perjuangan kemerdekaan Papua sebagai isu hak asasi manusia. Namun, beberapa komandan lokal memiliki pertimbangan yang berbeda, termasuk keinginan untuk mempertahankan Mertens sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia. Perbedaan ini menciptakan ketegangan internal di dalam organisasi TPNPB, yang membuat proses pembebasan lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama. Kadang-kadang, keputusan yang diambil di pusat tidak selalu dieksekusi dengan cepat di tingkat lokal karena adanya perbedaan tujuan, strategi, dan interpretasi situasi di lapangan.
Perpecahan semacam ini merupakan tantangan besar dalam organisasi bersenjata yang beroperasi di daerah yang luas dan sulit dijangkau, seperti Papua. Kedelapan, mediasi tokoh agama dan suku. Otoritas Indonesia bekerja sama dengan para pemimpin lokal untuk menengahi perdamaian, meminimalkan korban, dan mengamankan pembebasan Mertens. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemimpin suku merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan perdamaian di daerah yang rawan konflik. Dalam konteks ini, otoritas Indonesia bekerja sama dengan para pemimpin lokal untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru. Tokoh agama dan pemimpin suku seringkali memiliki kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat, sehingga mereka mampu menggalang dukungan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari konflik, seperti korban jiwa dan kerusakan. Dengan mengedepankan pendekatan yang damai, diharapkan proses negosiasi dapat berlangsung tanpa kekerasan, mengutamakan keselamatan semua pihak, termasuk warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Salah satu fokus penting dari mediasi ini adalah mengamankan pembebasan sandera, dalam hal ini Mertens. Para pemimpin lokal yang memiliki hubungan baik dengan berbagai kelompok berperan sebagai perantara dalam negosiasi, menciptakan jalur komunikasi yang lebih efektif. Mereka menggunakan pendekatan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai setempat, sehingga diharapkan kesepakatan dapat dicapai tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Dengan mengedepankan dialog dan kerjasama, mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan situasi darurat, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil di masyarakat. Melalui upaya ini, otoritas Indonesia berharap dapat membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan yang ada, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan. Kesembilan, motivasi publisitas dan taktis. Beberapa pihak skeptis percaya bahwa perintah pembebasan TPNPB mungkin merupakan taktik untuk menarik perhatian pada perjuangan mereka, terutama mengingat konflik yang sedang berlangsung dan masalah kemanusiaan di Papua. Bagian ke-9 ini menyoroti skeptisisme terhadap motivasi di balik perintah pembebasan yang dikeluarkan oleh TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan ini bisa jadi merupakan strategi untuk menarik perhatian pada perjuangan mereka, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung dan berbagai masalah kemanusiaan di Papua. Dalam situasi ini, ada anggapan bahwa pengumuman tersebut mungkin lebih berfokus pada membangun citra dan meningkatkan visibilitas isu-isu yang dihadapi masyarakat Papua, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial. Dengan menarik perhatian publik, TPNPB berusaha untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional, terhadap perjuangan mereka. Skeptisisme ini mencerminkan pandangan bahwa tindakan yang terlihat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau strategi kelompok bersenjata. Dalam konteks yang lebih luas, ini menunjukkan kompleksitas dari dinamika konflik di Papua, di mana berbagai aktor memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda, seringkali saling bertentangan. Ke-10, risiko eskalasi konflik. Lamanya masa penahanan Mertens meningkatkan risiko kekerasan lebih lanjut yang berpotensi memperburuk konflik di Papua, sesuatu yang ingin dihindari oleh kedua belah pihak. Bagian ke-10 ini membahas risiko yang terkait dengan lamanya masa penahanan Mertens. Penahanan yang berlangsung lama dapat meningkatkan ketegangan dan menciptakan situasi yang lebih berpotensi untuk terjadinya kekerasan. Dalam konteks ini, kedua belah pihak, baik pihak yang menahan maupun pihak pemerintah, sama-sama ingin menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut. Ketika sandera tidak segera dibebaskan, muncul kemungkinan bahwa pihak-pihak tertentu dapat mengambil tindakan yang lebih agresif, baik sebagai respons terhadap tekanan atau untuk menunjukkan kekuatan. Hal ini dapat memicu serangkaian kekerasan yang tidak hanya membahayakan sandera, tetapi juga masyarakat di sekitar yang sudah rentan akibat konflik yang berkepanjangan. Eskalasi tersebut dapat memperburuk situasi di Papua, di mana ketegangan sudah tinggi akibat berbagai isu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu,
Menjaga komunikasi dan mencari penyelesaian damai menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya spiral kekerasan yang sulit dihentikan. Dalam hal ini, semua pihak perlu berupaya untuk mencari jalan keluar yang mengutamakan dialog dan negosiasi, agar dapat mencapai resolusi yang menguntungkan semua pihak dan menghindari dampak negatif lebih lanjut. Pembebasan Philip Mertens merupakan hasil negosiasi yang rumit dan resolusi damai dari situasi penyanderaan yang panjang. Diplomasi, mediasi lokal, serta tekanan dari pihak militer berperan penting dalam memastikan keselamatannya. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kami di channel Suara Papua ID. Kami berharap informasi yang kami sampaikan tentang pembebasan Philip Mertens oleh TPNPB dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika konflik dan upaya kemanusiaan di Papua. Semoga perjuangan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab terus mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.